Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya yaitu terkait web development dan GitHub. Jadi sedikit ada pengenalan terkait web development dan juga GitHub. Karena kan nantinya kita akan berkecimpung dengan yang namanya GitHub ini teman-teman. Dan juga nantinya kita akan praktek langsung cara push dan pull dan lain sebagainya di GitHub. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi yang pertama, sebelumnya mohon maaf jika ada sedikit kebisingan atau apapun itu ya teman-teman ya. Ini soalnya lagi di luar juga. Jadi yang pertama, apa itu website? Website adalah kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan browser seperti Chrome, Edge, atau Firefox dan browser lainnya seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada cara kerja website ya, di mana user yang ada web browsernya itu mengakses ya, minta request ke internet dulu nih, oh rupanya ada akses internet, dari internet nanti bakal nge-request permintaan ke web server tersebut. Di mana web server itu kan ada yang namanya database, terus websitenya, terus library-library lainnya, misalkan Docker, terus install npm dan lain sebagainya ya web server pokoknya. Web server ini bisa berupa VPS, Virtual Private Server, atau teman-teman ada yang namanya juga self hosting ya. Misalkan ada yang on premise itu servernya ada fisiknya di internal, misalnya di rumah atau di kantor itu on premise. Lalu dia akan ngerespon di browser internet dan akan tampil di usernya, teman-teman. Nah, jadi untuk starter pack pada web development sebenarnya itu cuma dua aja. Kita perlu web browser dan text editor. Web browsernya bebas, tapi disarankan memang Chrome aja karena memang lebih kompatibel. Lalu text editor bisa pakai Visual Studio Code dan lain sebagainya teman-teman yang paling enak. Cuman saya sarankan Visual Studio Code aja lebih enak. Atau pakai kursor juga boleh sih. Nah nanti di dalam ini itu ada yang namanya bahasa programan, PHP, ada itu React.js, ada npm, ada CSS dan lain sebagainya gitu ya teman-teman yang perlu diinstal perintilan-perintilannya. Jadi analoginya tuh gini dalam sebuah website. Katakanlah HTML itu masih sebuah kerangka ya dalam tubuh manusia. Lalu CSS ini dia skinnya, ada warnanya. Nah, JS ini dia otaknya, tingkah lakunya yang memang ada function-function untuk berperilaku. Seperti teman-teman itu bikin create, read, update, delete kayak gitu ataupun yang lain-lain. Jadi otaknya itu ada di JS gitu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke GitHub. Jadi apa itu GitHub? GitHub adalah tempat penyimpanan project Git secara online. Nah, manfaatnya nih nanti lebih enak untuk backup kode, bisa dikerjakan bersama, riwayat perubahan tersimpan, bisa diakses dari komputer lain. Jadi nantinya lebih terstruktur lah untuk maintenance nantinya. Gitu. Nah, di sini tuh ada perbedaannya ya. Jadi teman-teman sebelum masuk bikin akun GitHub, coba teman-teman nanti install dulu software Git-nya. Karena Git dan GitHub ini berbeda. Jadi Git ini lebih ke software, GitHub itu website. Berjalannya itu berjalan di komputer sama berjalan di internet. Kayak gitu. Jadi katakanlah Git-nya itu mesin, GitHub ini garasinya. Jadi contoh sederhananya, Git itu tools-nya ya untuk mengelola version control sistemnya. GitHub ini platform online-nya yang memang berkolaborasi untuk menggunakan GitHub Git gitu. Jadi hubungannya Git dan GitHub itu kurang lebih kita programmer. Lalu Git itu untuk mencatat perubahan. Misalnya oh teman-teman ada ngedit apa sesuatu gitu ya. Terus di push. Di push GitHub ini menyimpan di online. Lalu nanti dari teman-teman push di branch tersebut itu di pull sama programmer lain kayak gitu. Jadi misalkan kita analoginya bayangin nih, misalkan
teman-teman lagi kerjain tugas ya, tugas sekolah. Itu kan misalnya kita tiap melakukan perubahan itu save as terus. Itu kan nanti jadinya menumpuk dan berantakan. Tapi kalau dengan Git kita cukup dengan pakai yang namanya commit. Jadi nanti dari Git ini itu teman-teman bisa kembali ke file yang sebelumnya ataupun sesudahnya yang udah di commit atau melihat branch teman-teman yang lain itu bisa kayak gitu. Nah kesimpulannya itu website itu terdiri dari front end, back end dan juga database. Pengembangan website dilakukan melalui tahapan ya. Kita ada yang namanya analisis dulu, terus kita desain, kita coding, ada testing, deployment, maintenance. Tapi nanti kita belajar yang codingnya dulu sebelum mengarah ke analisa desain dan lain-lain, belum mengarah ke metodologi. Git digunakan untuk mencatat setiap perubahan, GitHub digunakan untuk menyimpan project. Dengan Git dan GitHub, developer dapat bekerja lebih aman, lebih rapi, dan efisien. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi kita lakukan praktek langsung ya untuk push dan pull GitHub. Gitu. Oke, jadi yang pertama ini teman-teman bisa ke sini dulu ya. Download yang namanya Git. Git install ini nanti teman-teman bisa lakukan download yang Windows ini. Lalu yang standalone aja ya, yang saya sarankan standalone yang ini. Setelah itu diinstal biasa. Habis itu kita pergi ke GitHub. Wah, jaringannya. Sorry ya teman-teman ya, jaringannya agak sedikit kacau. Oke, nice. Jadi yang pertama kita masuk ke repositorinya kita, lalu kita bikin baru di sini ya. Namanya sesuai dengan aja namanya dengan folder projectnya kalian. Contohnya kita ambil contoh punya saya. Tinggal 1 giga guys, free-nya. Terus Laragon. Inspeksi aja ya teman-teman ya. Inspeksi, bentar. Ini aku coba hapus dulu record-recordan yang memang tidak perlu ya guys ya. Biar enggak penuh. Nah, udah 6 giga. Nice. Inspeksi, lalu kita create. Karena saya pakainya Laragon, tapi teman-teman kalau pakai exam aja, KHT-Doc itu. Lalu kita ini ya, CMD. Ini teman-teman kalau misalkan udah install Git ya, ini nanti teman-teman bisa nih, kita Git init dulu, diinisiasikan dulu ke repository ini. Setelah itu kita lakukan git remote. Mana ya tadi? Oh ini. Kita git remote. Oke, setelah di remote kita pakai git add ya teman-teman ya. Git add spasi titik
untuk nge-add semuanya yang ada di dalam sana. Oke, habis itu git commit. Setelah itu baru git push origin master. Nah, nanti kalau teman-teman dari sini itu dimasukkan usernya GitHub, masukkan aja user GitHub, lalu passwordnya. Tapi nanti jika teman-teman nggak bisa ya di passwordnya itu ditolak, itu teman-teman bisa masuk ke setting ini. Sorry. Nah, ini sudah berhasil di push ya teman-teman ya. Tadi misalnya itu teman-teman nggak bisa, kita masuk ke developer setting, setelah itu personal access, find grant. Nah, ini teman-teman generate new token aja. Nanti isi token name-nya ini untuk aplikasi apa. Terus habis itu langsung generate token. Nanti akan muncul token, passwordnya tersebut itu diisi dengan token yang hasil dari generate itu. Nah, terus nanti teman-teman di sini tuh diklik aja ya akunnya. Misalnya kalau teman-teman belum login, silakan login, lakukan masukkan username sama passwordnya. Setelah itu kita coba buka folder inspeksi ini. Lalu di search control ini kita publish branch saja. Nah, di sini misalnya kalau teman-teman ada melakukan perubahan ya, misalnya nambahin echo aja deh. Hai. Di sini. Nah, ini akan di save aja. Di plus, habis itu commit bla bla bla. Terus sinkron. Nah, ini udah menggunakan metode push teman-teman. Tapi kalau teman-teman pengen pull, klik pull ini, pull from dari branch mana. Terus nanti kalau teman-teman ingin membuat branch baru ke branch ini, di create namanya, misalnya namanya teman-teman deh. Tuh. Publish. Oke. Misalnya nanti teman-teman pengen check out dia melihat branch-nya teman-teman yang lain. Itu tinggal check out to ke master. Ini bisa dilihat di sini ya, branch-nya yang dipakai yang mana. Kayak gitu. Misal nanti teman-teman lagi coding sama banyak orang, ingin nge-merger, tinggal di pull from, namanya branch-nya apa. Tinggal ditarik di pull, habis itu disinkronkan. Gitu teman-teman. Jadi nanti kurang lebih itu tugasnya teman-teman paling mengupload push ke GitHub project yang sebelumnya dibuat. Setelah itu nanti teman-teman bisa kirimkan linknya, ditaruh di teks dulu, dokumen teks atau apa gitu, misalkan, terus langsung upload, kayak gitu. Nanti misalkan teman-teman ada kendala atau apa, bisa langsung di grup, atau kita buat sesi, diskusi, sharing, meeting,
itu boleh banget. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.